Salat Jum'ah. Syurutu sihhatil Jum'ah. Syarat-syarat keabsahan salat Jum'ah. Ya. Kemarin ini, subuh kemarin yang kita bicarakan itu adalah tentang syarat wajibnya seseorang untuk Jum'atan. Jadi orang itu untuk keabsahan sholat Jum'atnya ini ada syarat-syaratnya. Begitu juga dengan sholatnya sendiri. Nah, sholat Jumat ini untuk keabsahan juga ada syarat-syaratnya. Itu sittatun, ada 6. Ada yang disepakati oleh para ulama, ada juga yang diperselisihkan. Maknanya ulama berbeda pendapat. Tapi secara umum ada 6. Nanti kita akan rinci perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di situ. Yang pertama adalah antuqama fi khittatil baladi. Salat Jumat itu harus didirikan di dalam batasan desa atau kampung. Kalau bahasa fikih kontemporer itu keramaian, harus di dalam lingkup keramaian. Artinya antuqama fi makanin la yajuzu fihi qasrus sholati lil musafir. Maksudnya sholat Jumat itu didirikan atau dilaksanakan di tempat yang mana seorang musafir itu belum boleh mengqasar sholat. Jadi kita pelajari kemarin bahwa seorang jika bepergian dengan jarak yang memenuhi persyaratan dan bepergiannya ini bukan untuk maksiat, maka ketika dia meninggalkan batasan kampung atau keramaian, daerah ramai atau padat penduduk, maka dia sudah boleh untuk mengqasar sholatnya. Meskipun belum sampai di tempat tujuan, dia sudah boleh. Jadi baru keluar dari perbatasan kampung saja itu sudah boleh, atau meninggalkan daerah padat penduduk. Nah, itu yang dimaksud. Nah, jadi sholat Jumat itu harus didirikan di dalam batasan desa, belum keluar dari perbatasan desa atau kampung, atau di tengah-tengah keramaian. Kemudian yang kedua, antusalla jama'atan. Nah, salat Jumat itu wajib dilaksanakan berjamaah. Ya, wajib dilaksanakan berjamaah. Jadi tidak boleh salat Jumat sendirian. Kemudian yang ketiga, antakunal jama'atu arba'ina ahraran zukuran baligina mustautinin. Yang berjamaah ini, jadi yang sholat Jumat berjamaah ini adalah orang-orang merdeka. Maknanya bukan budak. Dulu kan masih ada istilah budak, sekarang sudah tak ada lagi. Ini orang-orang merdeka, laki-laki, balik, dan statusnya itu mustautinin. Mustautin itu kita singgung subuh kemarin adalah penduduk yang berstatus menetap permanen. Ya, penduduk yang menetap dengan status permanen itu namanya mustautinin. Nah, ini yang mengabsahkan sholat Jumat. Kalau seperti mukimin, mukimin itu orang yang menetap di suatu tempat
tapi masih punya niat untuk kembali ke kampung halaman, itu namanya mukimin. Nah, kalau mukimin ini tetap wajib sholat Jumat, tapi tidak bisa mengesahkan sholat Jumat. Jadi seumpama di suatu tempat, ya, ini penduduknya ini perantau semua, tapi masih punya niat untuk kembali ke kampung halaman, nah itu namanya mukimin. Mukimin itu wajib sholat Jumat, tapi kehadirannya pada sholat Jumat itu tidak bisa mengabsahkan sholat Jumat itu. Nah, jadi yang paling penting untuk mengabsahkan sholat Jumat itu adalah mustautin, ya, penduduk lokal, maksudnya itu penduduk yang menetap permanen. Nah, sudah kakaknya di situlah, gampangannya begitu. Nah, kemudian jumlahnya ini, nah ini para ulama berbeda pendapat. Ini sampai 14 kaul, ya, ada 14 pendapat, ya. Mulai dari 2 orang sampai 80 orang. Ada juga yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 12, 13 dengan imam, ada yang mengatakan 9 cukup, 7 cukup, 3 bersama imam, dan seterusnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ini saya sampaikan di sini bahwa dalam mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i punya 2 kaul, atau punya 2 pendapat tentang jumlah jamaah sholat Jumat. Nah, pendapat yang pertama itu disebut kaulul qadim, itu pendapat beliau yang lama, ya, ketika masih berada di Irak. Nah, beliau mengatakan bahwa jamaah sholat Jumat itu absah jika yang berjamaah itu adalah orang-orang merdeka, laki-laki, balik, mustautin, berjumlah 4 orang dengan imam. Itu sudah cukup, dan bisa diamalkan, ya, berjumlah 4 orang dengan imam. Adapun kaul jadid itu adalah pendapat beliau yang mutaakhir ketika beliau berada di Mesir. Nah, beliau mengatakan bahwa syarat jamaah itu harus 40 orang. Nah, dan ini semua bisa kita amalkan. Nah, dalam baik yang kaul qadim beliau ataupun kaul jadid beliau. Dalam mazhab Syafi'i. Kemudian antakuna kullaha, ini yang keempat, ya, syarat yang keempat, antakuna kullaha fi waqti zuhri. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan secara utuh seluruhnya pada waktu zuhur. Ay al-khutbatani was-shalah. Ya, maksudnya adalah 2 khutbah dan sholatnya. 2 khutbah dan sholatnya ini semua utuh, ya, dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, tidak dimulai sebelum masuk waktu, atau jangan sampai masih berlangsung padahal waktu zuhur sudah habis. Nah, contoh, falau syara'a al-khatibu fil hamdalah qabla dukhulil waqti, ya, andaikan terjadi khatib mengucapkan alhamdulillah pada khutbah pertama, ya, khatib mengucapkan alhamdulillah, nah, karena itu sudah masuk rukun pertama, mengucapkan alhamdulillah pada khutbah yang pertama qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu zuhur belum masuk, khatib sudah naik berkhutbah, lam tasihha al-jumu'atu, maka sholat Jumat itu tidak absah. Kemudian yang kelima, alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi dzalikal balad. Ya, jadi apa? Ada yang dimaksud
ada tempat la yajuzu fihi ta'addudul jum'ah. Yang di situ pelaksanaan sholat Jum'ah tidak boleh berbilang. Jadi itu tadi semestinya itu satu lingkungan itu satu tempat, ya, satu lingkungan satu tempat. Makanya dulu itu ada yang disebut sebagai masjid jami, ya, atau masjid besar. Itu orang kalau Jumatan itu menyatu, ya, di satu tempat yang menjadi pusat-pusat keramaian. Dan ini masih ada beberapa daerah yang saya pernah datangi masih begitu, termasuk di daerah Sulawesi Tengah itu ada kecamatan di situ, bahkan katakanlah rata-rata di satu kecamatan itu setiap desa itu meskipun jumlahnya masjidnya itu 7, masjidnya 8, kalau sholat Jumat mereka semua ini kemudian berkumpul di masjid jami. Di situ masjid jami. Namun ta'addudul Jum'ah ini, ya, berbilangnya pelaksanaan sholat Jumat itu diperbolehkan, ya, dengan syarat atau dengan catatan. Yang pertama memang masjidnya jauh, ya, masjidnya jauh. Masjid jauh itu kira-kira kalau kita azan tidak pakai speaker, ya, itu ukurannya begitu, ya. Kita azan naik di puncak lah, azan tidak pakai speaker, itu tidak kedengaran azannya. Itu sudah termasuk jauh. Itu yang dimaksud, sudah termasuk jauh. Kalau jauh berarti boleh ta'addudul Jumu'ah. Pelaksanaan sholat Jumat di satu kampung itu bisa dilakukan di beberapa tempat. Atau masjid itu tidak muat lagi, ya, sudah banyak sekali orang. Kalau dipaksakan dilaksanakan di suatu tempat itu masjid itu tidak atau tempat itu tidak akan muat, maka jika seperti itu boleh ta'addudul Jumu'ah. Tapi kalau masjid ini berdekatan sekali, kemudian penduduk kurang, kan kadang-kadang terjadi itu seperti itu, Pak. Jadi awalnya satu masjid, kemudian ada ada permasalahan antara jamaah, kemudian bikin masjid baru. Masjid baru ini berdekatan dengan masjid yang lama, jarak hanya beberapa meter. Jamaahnya juga ya itu saja. Yang seperti ini nanti tidak diperbolehkan untuk ta'addudul Jumu'ah. Jadi kapan kemudian jadi Allah tasbiqaha wa la tuqarinuha jum'atun fi dzalikal balad, ya, tidak didahului dan tidak dibarengi dengan Jumat yang lain di tempat atau di lingkungan yang sama. Itu yang dimaksud tadi itu. Masjidnya ini sudahlah berdekatan, jamaahnya pun kurang, memaksakan untuk membuat sholat Jumat. Ini perlu berhati-hati. Kalau kita sebagai makmum, ya mungkin sholat Jumat di situ, habis sholat Jumat kita sholat zuhur, ya, kita sholat zuhur. Yang keenam adalah ayat taqaddamaha khutubatani. 2 rakaat Jumat itu harus didahului oleh 2 khutbah shahihatani yang absah, mutawaffiratun fihi masyurut wal arkan, yang di situ terpenuhi syarat dan rukunnya. Itu yang 6 itu, ya. Nah, sekarang kita masuk pada arkanu khutbatayil jumu'ati wa syurutuhuma. Jadi rukun-rukun khutbah, 2 khutbah Jum'ah. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama, hamdulillahi fihima, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, atau
yang seakar kata, ya. Alhamdulillah, innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban, ya, itu alhamdulillah. Ya. Tidak sah kalau khatib mengucapkan asyukrulillah. Nah, jadi harus alhamdu atau hamdan, innal hamda. Ya, intinya itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, as-salatu ala nabi fihima. Ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maaf, alhamdulillah itu harus ada pada khutbah pertama dan ada pada khutbah yang kedua. Kemudian ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbah pertama juga pada khutbah yang kedua. Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau as-salatu wassalamu ala Muhammad. Nah, itu boleh. Wala yakfi rahimallahu Muhammadan. Ya. Tidak absah jika khatib hanya mengucapkan rahimallahu Muhammadan. Ya, semoga Allah merahmati Muhammad. Ya. Tapi harus ada sigot salawatnya. Ya, sallallahu as-salatu wassalamu dan seterusnya. Kemudian al-wasiyatu bit taqwa fihima. Ya. Wasiat takwa. Ya, pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya Allah, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayuhan nas ittaqullah. Nah, itu ada apa namanya? Ada wasiat takwa pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Jadi fala budda minal hathi ala ta'ah awiz zajri anil maksiyah. Jadi intinya itu adalah ada dorongan atau ada peringatan kepada mustami'in, para pendengar, agar taat, ya, taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Nah, itu namanya wasiat takwa. Jadi seumpama ada yang berwasiat, umpama dia mengatakan ihzaru iqaballahi awin nar, ya, artinya jauhilah atau hati-hatilah dengan azab Allah, atau mintalah atau hati-hatilah dengan neraka, ya. Nah, itu sudah dianggap cukup, ya, sudah dianggap cukup. Kemudian yang keempat, qiraatu ayatim minal qur'ani fi ihdahuma. Jadi membaca satu ayat Al-Quran, ya, pada salah satu khutbah. Bisa khutbah yang pertama, bisa juga pada khutbah yang kedua. Kemudian yang kelima, itu ad-du'a'u lil mu'minina fis tsaniyah. Ya. Mendoakan orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua. Pada khutbah yang kedua. Wa syartuhu, dan syaratnya itu ayyakuna ukhrawiyan. Jadi mendoakannya itu, yang diminta itu adalah kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan akhirat. Umpama Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu sudah cukup. Ya. La dunyawiyan, ya, bukan kemaslahatan dunia. Nah, isinya doa itu adalah kemaslahatan akhirat untuk orang-orang mukmin. Wa yusannu ad-du'a'u li wulatil amri. Nah, dan disunnahkan untuk mendoakan wulatul amri. Nah, wulatul amri ini adalah ulul amri, pemerintah. Ya, didoakan pemerintah supaya apa namanya? Adil dan seterusnya. Itu disunnahkan. Nah, kemudian khatib, khatib ini harus laki-laki. Ya, tidak sah sholat Jumat khatibnya perempuan. Nah, ini sering dipraktekkan ini justru di sekolah-sekolah tinggi Islam. Nah, ini yang sekuler. Ya, itu tidak sah sholat Jumatnya. Khatibnya itu harus laki-laki, kemudian khatib ini harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, faiza ahdasa. Jika khatib ketika khutbah ahdasa, berhadas, tawaddo'ah, maka dia wajib berhenti
berhenti khutbah, kemudian pergi wudu, wasta'nafaha min jadidin, kemudian memulai khutbah dari awal. Ya, memulai khutbah dari awal. Nah, atau kalau diganti saja, kalau memang hadas ada khatib cadangan, ganti. Ya. Kemudian yang kedua, at-taharatu anin najasa fis thawbi wal badani wal makan. Ay taharatu thawbil khatib wa badanihi wa makanihi alladhi yubashiruhu minan najasa. Nah, disyaratkan juga bahwa khatib itu ya, badannya, pakaiannya, dan tempat yang bersentuhan langsung dengannya harus bersih dari najis. Yang keempat, satrul aurah. Syaratnya khatib itu menutup aurat. Falawing kasyafat wa madha waktun yumkinu ay yasturaha walam yasturha. Jika ada waktu yang cukup, ya, ada waktu yang cukup untuk menutup. Jadi ketika umpama terbuka ya, auratnya khatib ini, terbuka auratnya, apakah ditiup angin atau jatuh sarungnya atau bagaimana, dan ada waktu yang cukup untuk menutup, ya, berlalu beberapa 1 menit kah, cukup untuk menutup, kok dibiarkan saja tidak ditutup, ya batalatil khutbah, maka khutbah itu batal. Wa wajaba i'adatuha, dan wajib diulangi. Kemudian yang selanjutnya adalah al-qiyam 'alal qadir. Jadi khatib itu harus berdiri kalau mampu, Fa in ajaza 'anil qiyami khataba jalisan. Kalau tidak mampu berdiri, dia boleh berkhutbah dalam keadaan duduk. Wal aula huna, namun dalam kasus seperti ini yang lebih utama itu adalah ayyastakhlifah. Diganti dengan khatib yang lain. Kalau memang tidak bisa berdiri, ya sudah, diganti dengan khatib yang lain. Selanjutnya, al-julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis shalah. Duduk di antara dua khutbah dengan kadar waktu ya melebihi tuma'ninah salat. Tuma'ninahnya salat itu kan minimal ucapan subhanallah, kira-kira 1 detik, 1 detik ya. Jadi lebih daripada itu, harus lebih daripada sekedar tumakninah salat. Jadi ada duduk di antara dua khutbah. Wal afdalu, adapun kadar waktu yang paling utama itu ayyakuna biqadri suratil ikhlas. Kira-kira duduk cukup untuk membaca suratul ikhlas. Fa idza lam yajlis, kapan khatib tidak duduk di antara dua khutbah, husibata wahidatan, artinya khutbah itu baru dihitung 1. Ya, khutbah itu baru dihitung 1. Kemudian al-muwalatu bainal khutbataini urfan wa ba'duhum qaddarahu bi rak'ataini khafifataini. Ya. Dua khutbah itu wajib ditunaikan secara berturut-turut. Ya, maksimal para ulama kita memberikan ukuran waktu maksimal kalau mau dipisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua, ya paling lama itu kira-kira waktu yang cukup untuk melakukan 2 rakaat yang cepat. 2 rakaat yang cepat itu ya tidak sampai 2 menit. Nah, 2 menit lah. Ya, jangan sampai lebih daripada itu. Ya, harus mualah berturut-turut. Walau talal faslu ziyadatan an zalika, andai lebih lama dari itu, ya sudah sampai 5 menit, 6 menit umpamanya, wajib i'adatul khutbati. Artinya apa? Artinya antara khutbah pertama dan kedua tidak ditunaikan secara berturut-turut, maka wajib untuk mengulangi khutbah. Kemudian selanjutnya al-muwalah bainal khutbataini wa bainas salati urfan kama sabaq. Demikian juga
antara dua khutbah dan pelaksanaan sholat harus muwalah, harus berturut-turut. Jadi begitu khotib sudah selesai, ya langsung iqamah, langsung sholat. Tidak tidak diperkenankan kemudian ada selang waktu yang lama antara selesainya khutbah dan pelaksanaan sholat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, itulah hal-hal yang penting untuk kita ketahui bersama terkait dengan syarat keabsahan ya, sholat Jumat, demikian juga dengan syarat rukun daripada khutbah Jum'ah yang merupakan syarat keabsahan daripada sholat Jumat itu sendiri. Nah, inilah kajian kita pada subuh hari ini. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya tentang sunanul Jum'ah, sunnah-sunnah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan majelis kita ini bermanfaat. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.